مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا نفس لا تكلتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. لعل رحمة ربي عناية سموها تأتي على حسب العصيان في الكسام. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرم. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alul ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal wa baridai min baqil mughallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah masih wirid ya, kita masih riyadhah kajian kita di setiap hari Rabu malam Kamis. Kajian Majelis Baiti Jannati. Kenapa mengambil hari Kamis? Agar ketika aplusan di malam Jumat kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan catatan amal yang sangat baik. Sebelum kita memulai kajian, kita bacakan Fatihah untuk yang mu'alif ya, si mu'alif ini kitab, pengarang ini kitab, yaitu Syekh Ahmad An-Naisaburi dengan karangannya Qisasul Anbiya. Semoga apa yang kita baca ini kelak akan bermanfaat secara harfiah maupun secara hakikat gitu ya. Sa'ilul alam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wal tazkira wal ifada wal istifada wal hasara tamasuki bi kitabillahi wa sunnat rasulullah wa qur rabbi zidni ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagi yang mempunyai bukunya halaman 56 paragraf terakhir ya. Insya Allah besok membahas zikir khosaisun zikrun khosaisun Nuhun alaihissalam, dalam mengingat ya kekhususan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya. Itu besok kajian selanjutnya.
Sekarang kita masih di kisah-kisahnya Nabi Nuh. Ini masih ikhtilaf dari para ulama ya. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarwa annahu qila linuhin lamah inuhi lamah tadoro ya. Linuhin lamah tadoro. Diriwayatkan sesungguhnya dia kila dikatakan kepada linuhin pada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam lamah tadoro ya, bagaimana dia menghadapi tador sesuatu yang datang, tapi di sini dikatakan maksudnya adalah sakaratul maut. Ini ditanyakan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kaifa wajadtad dunya ya. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kaifa bagaimana, wajadta wujudnya, wajadta dunya ya, bagaimana kamu merasakan dunia ini gitu, kehidupan ini gitu, maksudnya lebih kepada kehidupan ini gitu. Lanjut kola dikatakannya kabaitin lahu babani ya, seperti baitin rumah, lahu ini lahu ya, hunya kepada baitin, babani yaitu babun kan satu mufrad ya, tunggal, babani dua pintu, isim musanna dari pintu, babani seperti dua pintu. Jadi kehidupan ini kata Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam seperti dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharastu minal akhar. Ada dua pintu kehidupan ini, saya masuk dari pintu yang satu terus keluar dari pintu yang terakhir. Maksudnya pintu yang lainnya gitu ya. Ada dua pintu. Walamma hadarathu wafatu awsadnahu saman wajalahu walian ahdihi. Dan ketika sakaratul maut, al wafatu ya, maut nih wafat ya, maksudnya dihadirkannya kewafatan ya, kematian. Auso mewasiatkan ibnahu kepada anaknya Saman yaitu Sam, wajalahu dan menjadikannya walian ahdihi yaitu wali apa sih, perwakilan ya, perwakilan ahdihi uhidayah ya dahu ya hadu yaitu menugasi atau orang yang dikasih rekomendasi, uhida ahada sebagai penerusnya. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ini memerintahkan Sam ya. Sam ini anak tunggalnya, anak pertamanya, anak yang paling tua, untuk menjadi wali penerusnya gitu. Maksudnya kepengurusan setelah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, sepeninggal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ya. Ausabnahu, mewasiatkan, apa nih yang diwasiatkannya gitu. Wakana, dan dijadikannya wulidalahu, kelahirannya Samun yaitu Sam anaknya Nabi Allah Nuh, qoblat tufani, sebelum banjir bandang, bisa manin wasabi'ina sana yaitu 80 tahun. Bagaimana ini? Jadi Sam lahir sebelum banjir 80 tahun gitu. Oh, jadi ketika umurnya Sam itu dewasa 80 tahun baru banjir gitu ya. Ini kan umurnya orang-orang dulu ya. Nabi Nuh ini kan 950 tahun gitu ya. Termasuk muda ini. Termasuk muda. Wakila, dan dikatakan lama bagaimana? Hadrathul wafat. Oh, ini tadi deh. Masing-masing. Hadrathul wafatu da'abnahu saman wa huwa baqruhu ya. Oh, ini redaksi yang lain gitu ya, dikatakan dalam redaksi yang lain bagaimana ya ketika wafat da'abnahu, mengajak Nabi Allah Nuh
kepada anaknya Sam, yaitu anaknya yang bernama Syam, wahwa bakruhu, ya, yang merupakan anak sulungnya, anak pertama Bakar. Jadi kalau ada orang namanya Abu Bakar, Abu anak pertama, Bakar itu anak pertama. Lanjut. Faqala, maka dikatakan, ya bunayya, wahai anakku, ini panggilan sayang ya. Ya bunayya, usika, aku mewasiatkan pada kamu, bisnataini, dengan dua hal gitu ya, dua poin ini, dua hal ini, wa annahaka, dan nahi, melarang kamu, anis nataini, dari dua perkara juga, dua poin itu atau dua hal ini juga gitu ya. Jadi Nabi Allah Nuh mewasiatkan kepada Sam, yaitu dua perkara, dan melarang dua perkara gitu. Ammal lazani, adapun yang dua itu adalah annahaka anhuma, yang saya larang itu kepada kamu, anhuma, mereka dua itu adalah wal isyraku billahi wal kibru, yaitu janganlah kamu berlaku syirik pada Allah dan berlaku sombong ya. La tamassu fil ardi maroha, dan janganlah kamu berlaku sombong di atas muka bumi. La tamshi fil ardi maroha, itu ya, ayat Qur'annya. Fa innahu la yadkhulul jannah, karena sesungguhnya hu itu pada perbuatan ya. Fa innahuma harus ini, fa innahuma la yadkhulul jannah min qalbi. Oh, ini hu-nya kembali ke satu dulu yang syirku ya. Fa innahu la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala habbatin minas syirki, gitu ya. Karena sesungguhnya tidaklah masuk surga ya, dia itu siapa al jannah, surga, min qalbihi, dari hatinya, miskol, yang terdapat sekuantum, seatom, lebih kecil lagi, kuantum habbatin minasyirk ya, yaitu rasa kesombongan, wal kibri ya, dan sombong gitu ya, walaupun seberat biji zarah gitu ya, miskola habbah ya. Ini kan biji zarah maksudnya seperti buah kacang tuh, ada bijinya tuh, yang pucuknya itu. Kalau kita kan lagi lebaran ya, suasana lebaran. Ini contoh habbah zarah nih. Nah ini contohnya, ini kacang. Miskola habbatin. Nah ini ada ujungnya kan tuh. Nah ini nih segini nih. Tuh kecil banget. Tapi kalau saya menafsirkan dalam tafsir saya, tafsir Widatul Mawaddah, itu kuantum ya. Jadi bahwa ini karena memang saya lebih menafsirkan lebih kepada mungkin pandangan filsuf ya, pandangan tasawuf. Jadi ya. Dari syirik ataupun sombong gitu. Makanya orang yang syirik dan sombong itu tidak akan masuk surga. Kalau ada muslim sombong ya di hatinya gitu, karena kan ini dalam Sirajul Thalibin, ya Allah saya sudah puasa 500 tahun gitu. Saya sudah beribadah sebanyak, ini di dalam kitab Sirajul Thalibin dikatakan, saya sudah beribadah sebanyak 500 tahun gitu. Kenapa saya dimasukkan atas rahmatmu gitu. Terus dihitung-hitung ternyata hanya sebesar biji bola matanya aja, salah satu biji bola matanya, anggaplah yang kanan ya, pas ditimbang ternyata dia beribadah sebanyak 500 tahun hanya mengimbangi biji bola matanya begitu. Maka Allah bilang masuklah kamu ke neraka gitu, karena kamu sombong gitu. Jadi kalau kita besok di neraka ya, di mizan lah gitu, kita tahu diri, sadar diri, kita nggak punya bargaining position ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita manut-manut aja, ya Allah, aku minta keridhoanmu ya Allah. Kita jangan sombong dan belagu dengan apa jerih payah. Bahkan hatta
Nabi Muhammad pun ya, ini yang pernah kontroversi dikatakan oleh Profesor Quraisy Shihab ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri aja masuk surga atas rahmat Allah gitu. Nabi Muhammad loh, Nabi Muhammad sendiri begini, meskipun ada orang-orang yang tolol ini yang mengkritik Profesor Quraisy Shihab, padahal literatur mereka tuh gak banyak gitu ya. Itu ada di hadis banyak gitu. Di dalam Nasoidiniyah, di dalam Minhajul Abidin itu juga ada dalam bab penerimaan apa khauf gitu ya. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah aja masuk surga atas rahmat Allah gitu. Bukan karena pribadinya yang beribadah gitu. Nah, ini wasiat yang dilakukan Nabi Nuh ini sebenarnya sambung menyambung ya. Nuh, Ibrahim, Isa, Lut. Pokoknya sama semua ini. Pokoknya satu mata rantai begitu. Ya. Ini tidak dinasih mansub, tidak diperbarui atau dilupakan, diganti ya. Tetap sama ini. Ajaran tidak sombong dan menyekutukan Allah ini adalah ajaran semua nabi, para nabi gitu ya. Masuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. Saya udah pakai sendiri. Lebaran selamat hari raya ya. Begitu. Jadi janganlah kita syirik pada Allah, menduakan ya, maksudnya menduakan Allah. Nah, syirik itu yang tahu diri kita sendiri gitu ya. Saya nggak mau ngebahas tentang terminologi syirik itu gitu, karena sudah saya jelaskan di kajian-kajian sebelumnya. Intinya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam mau menyampaikan wasiat kepada Sam agar dia tidak berlaku syirik dan sombong gitu. Karena syirik dan sombong itu ya nggak layak di surga itu gitu. Karena surga adalah tempat yang bersih. Wa ammal lazina, dan adapun yang kedua, au usika bima, yang aku wasiatkan kepadamu, fa inni, sesungguhnya aku ra'aituhuma, memperlihatkan yaksuranil wuluja ilallahi ta'ala, keduanya banyak mendekatkan diri ya. Wuluja ilallahi ta'ala, wuluja mendekatkan diri. Apa itu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala? Qaulu la ilaha illallah wa subhanallah, yaitu perkataan la ilaha illallah, tahlil, wa subhanallah, dan tasbih gitu ya. Jadi kata Nabi Allah Nuh, mungkin nih Nabi Allah Nuh udah melihat Nabi Adam. Kan Nabi Adam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Itu udah dilihat itu sama Nabi Nuh. Nabi Nuh kan juga melihat pasti suhufnya Nabi Allah Nabi Allah Idris gitu ya. Nabi Allah Nabi Allah Idris. Kemudian turun beranak pinak dipegang oleh Nabi Allah Nuh gitu ya. Suhuf-suhufnya para nabi-nabi sebelumnya gitu. La ilaha illa anta itu kan tahlil, subhanaka itu tasbih. Seandainya Nabi Adam tidak mengatakan ini gitu ya, karena dia dilihatkan ya pelang di papan surga itu, pelang nama, pelang pintu di surga itu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, tentunya Nabi Allah Adam tidak akan diampuni dosanya gitu ya. Kemudian disadar, karena kesadarannya itu karena illumination, karena pencerahan, kemudian dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Kemudian diterimalah taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, karena disadar gitu. Saya diciptakan nih karena nurnya Muhammad, dan karena nur Muhammad saya sadar diri mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya diterimalah gitu taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah perkataan tahlil dan tahmid, adalah suhuf-suhuf yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau kata Nabi
Nuh alaihi salatu wassalam. Fa inna qaula la ilaha illallah ta'ala lau jumiatis samaati, seandainya saja jumiatis samawati sab'u wal arduna sab'u, ya, 7 langit dan 7 bumi, ya, 7 lapis bumi, lahorok tahuma, menembus maksudnya horok tuhuma, hatta tabluho, sampai ila rabbah, sampai kepada Tuhannya. Jadi begini, maksudnya gimana ya? Perkataan la ilaha illallah ini, ya, kalau kita katakan la ilaha illallah, itu akan tembus dari 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit, gitu ya. Bahkan sampai kepada Allah. Hatta tabluha ila rabbah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tahu gitu, la ilaha illallah. Di hadis yang lainnya dikatakan ada orang yang terakhir masuk bukan terakhir, di bahasanya bisa dikatakan terakhir. Dia diampuni karena la ilaha illallah, karena hadis, ada sebuah amalan dia pernah mengatakan la ilaha illallah. Dan di hadis yang lain, seandainya apabila di mizan kalimat tahlil la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 bumi dan 7 langit, ini lebih berat kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tahlil ini. Ini perkataan dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kata Nabi Allah Nuh, kalau kamu berzikir atau mengatakan qaul, gitu ya, la ilaha illallah, ya, afdhalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, sesungguhnya sebaik-baiknya, seutama-utamanya dalam mengingat ialah mengingat tiada Tuhan selain Allah, gitu. La ilaha illallah. Kata Nabi Allah Nuh, ini tembus dari akar bumi, ya, yang 7 lapis sampai ke permukaan bumi, tembus lagi ke 7 langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Sidratul Muntaha, ya, gitu. Ya, universe ini udah lewat, ya. Makanya sangat takjubnya la ilaha illallah ini. Saya minta doa dan dukungannya, mohon doa dan dukungannya. Saya insya Allah akan memimpin tahlil, ya, haul orang-orang pulau sebanyak 4000 tahlil, ditutup dengan doa Hizib Nasor, insya Allah setiap minggu keempat bulan Masehi di Masjid As-Salafiyah. Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua DKM dan para pengurus DKM Masjid As-Salafiyah. Doakan, ya, saya agar diberi kemudahan dan saya diberi keyakinan, kebenaran, dan keberanian untuk memimpin tahlil. Karena saya nggak perlu cerita, ceritanya nanti. Kenapa saya mau bikin haul puluh, gitu, setiap sebulan sekali. Nanti saya ceritain deh. Makanya datangnya di acara haul puluh itu nanti, insya Allah. Lanjut. Wa usika bi subhanallah, dan aku mewasiatkan kepadamu dengan bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, fa'inaha, karenanya dengan tasbih tersebut sholatul khalqi wa biha yurzakun, yaitu di sini sholat itu dimaknakan doa, ya, doa setiap makhluk, wa biha yurzakun, dan dengan doa itu kamu mendapatkan rizki, ya. Nah, ini berarti kuncian nih. Jadi kunci-kunci rizki itu salah satunya adalah sholawat, ya, karena Nabi Muhammad kita tidak ada sangkang paraning dumadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya, ketika di alam kin, ya, alam kun, penciptaan itu Nabi Muhammad lah, ya, karena nur, ya, nur, kata yang tepat adalah nur Muhammad, ya, zat kan ada dua. Awalnya tadi zat, kemudian zatnya dipecah, gitu. Mau mengatakan zat atau nur sama aja. Awalnya tadi saya nur, kemudian nur itu dipecah jadi nur Muhammad, kemudian barulah diciptakan seluruh alam jagat raya semesta termasuk kejadian-kejadian, gitu ya.
Termasuk kajian ini juga udah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan ini berkat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi salah satu yang menyebabkan rezeki adalah sholawat. Ya, kalau kita mau banyak rezeki adalah sholawat. Yang kedua adalah istighfar, ini seperti dalam Quran ya, banyak istighfar. Kemudian yang ketiga ini adalah tasbih gitu. Ini wasiatnya Nabi Allah Nuh. Jadi kalau kalian ya dalam keadaan anggaplah ya nggak kuat puasa gitu, nggak kuat, anggaplah lagi miskin lah, kere gitu kan, karena kita kere banget nih, aduh nggak ada duit nih, mau sedekah juga nggak punya duit gitu. Ya udah baca aja itu tadi tuh, sholawat, istighfar, dan subhanallah. Ini subhanallah adalah bocoran atau informasi A1 dari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan kita bertasbih ya, subhanallah, itu akan memudahkan rezeki kita gitu. Ini pandangannya dari perkataan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, daripada kakek kita semua gitu ya. Saya cukupkan untuk kajian malam ini. Zikrul Qasai Sunnah Muhammad, insyaallah wallahu a'lam bishawab, insyaallah Kamis depan. Dan kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Saya rasa ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali menang lah gitu. Pokoknya menang jackpot gitu. Artinya itu minal aidin wal faizin itu kembali udah menang banget itu, menang jackpot atau kembali tajir melintir gitu. Kayak sultannya sultan, maliknya malik gitu. Kayak banget tajir melintir gitu pokoknya. Atau aidin wal faizin itu artinya begitu. Gemilang, kemenangan gemilang gitu. Kemenangan gemilang. Jadi masih dengan kajian yang sama, saya tidak akan pernah mengatakan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin itu hanya untuk orang-orang yang salah. Gitu ya. Dan semoga puasa kita dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan untuk kesempatan kembali ya di bulan Ramadan yang akan datang begitu ya. Untuk segmentasi nahi mungkarnya, mari sama-sama kita memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Zionis Israel. Kita boikot produk-produk tersebut. Itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutawalli ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madhu wa ma yati waktubni fi diwani sadati wa stuqfi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi aqab rahibun fi ridok mustaslimun liqodok faktubni min awliyak wa stuqfi sabila hudak wa alikin yasfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian kita, kajian Majelis Baitul Jannati di dalam podcast Said Deri yang bermakna dua, yang berarti kata Deri atau Tuan Deri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.